Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama yang kami taklimi, para dewan juri yang kami hormati, ustadz dan ustazah serta sahabat dai-daiyah yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat umur, agar kita selalu bersyukur, hidup makmur, tidak takabur, dan selalu mengharap nikmat kubur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat beribu-ribu salam selalu tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir, yang mana Senin subuh beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh terjungkir. Beliaulah Nabiullah terakhir. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang barokah ini, izinkan saya, Muhammad Rafi Edmil Bakhtiar, menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan sepanjang masa. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kifayatul Adqiyah berkata, tiada kebahagiaan kecuali kita menempuh jalan melaksanakan sunnah Rasul mulia. Inilah pentingnya untuk kita mengikuti sunnah Rasul. Ibnul Qayyim menafsirkan dalam Al-Quran surah An-Nisa penggalan ayat 59 bahwa kita wajib sebagai orang beriman taat kepada Allah dan baginda Rasul secara mutlak, karena itu merupakan kewajiban kita. Nah, kenapa kita harus mengikuti baginda Rasul? Yang pertama, karena baginda Rasul merupakan teladan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Kemudian yang kedua, perkataan baginda Rasul selalu benar karena berdasarkan wahyu dan bimbingan dari Allah. Nah, di dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan bahwa Nabi Muhammad tidaklah berkata berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian yang ketiga, dengan kita mengikuti baginda Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Sahabat dai cilik, lalu bagaimana cara kita mengikuti baginda Rasul agar kita bisa mendapatkan cinta Allah? Yang pertama, mempelajari sunnah baginda Rasul dan mengamalkannya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, aku tinggalkan dua perkara, jika kalian mengikuti keduanya tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah baginda Rasul yang dapat kita amalkan, baik sunnah qauliyah secara perkataan maupun sunnah fi'liyah secara perbuatan, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Baginda Rasul senantiasa berkata sopan, tetapi terkadang kita suka berkata kasar. Baginda Rasul wajahnya ramah, tetapi terkadang kita suka marah-marah. Ingat kata baginda Rasul, sabar, baca Al-Quran, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita harus mencintai baginda Rasul. Sabda Rasul, 3 hal barang siapa yang memilikinya maka
maka ia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya dengan menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, contohlah akhlak baginda Rasul. Sabda Rasul, senyuman di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, selain tersenyum tadi, baginda Rasul tawadu, tolong menolong, dan akhlak lainnya. Seluruh akhlak baginda Rasul menginspirasi kita semua, termasuk pimpinan besar dunia seperti Mahatma Gandhi, Michael Hart, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, konsisten mendakwahkan sunnah baginda Rasul. Sabda Rasul, barang siapa yang mencontohkan sunnah perbuatan baik di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahala, bahkan pahala orang lain yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Insya Allah, dengan kita mengikuti sunnah baginda Rasul, hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Cinta Allah akan didapat, terkabul segala doa dan hajat. Allah akan selalu membersamai kita dan kita tidak akan tersesat. Setuju sahabat dai cilik? Mantul, mantap betul. Maka sahabat dai cilik, mari kita mengikuti sunnah sang Nabi dan menjadikan Rasul sebagai teladan bagi manusia sepanjang masa. Cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Bila ada kelebihan, itu datangnya dari Sang Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.